Deklarasi aja bang. Apa bang? Apa langkahnya bang setelah dilakukan deklarasi aja bang? Ya, terima kasih kami sebagai mekanik kepala Pekon Sistem Gambut malam ini hadir di kediaman Bapak Isang di BLB, mana kami untuk menyatakan dukungan pada masyarakat untuk memenangkan masyarakat sebagai bupati dengan bupati Tangerang. Ada berapa kepala bukan yang sudah kita siap deklarasi menyatakan dukungan? Yang minta dukungan sekitar 150 dari 302 Pekon dan kelurahan. Terus bagaimana Pak tanggapan kita terkait visi misi yang ada di Bahan Saleh ini? Sangat bagus ya Pak. Juga tantangan satu kota kami dan semua ini Terus langkah kita ke depan apa Pak? Setelah adanya apakah kita akan langsung bergerak? Iya Pak, kami ada sebagian kepala Pekon sudah bergerak untuk mencari dukungan kepada masyarakat dan jadi kami cuma perkuat daripada dukungan kami kepada masyarakat. Target kita berapa persen Pak? Bagi kita untuk ini maksimal 70%. 70%. Iya. Bang, dengan siapa kita Bang? Asal Bang. Sebagai? Setelah Pekon sudah mengundang. Apa alasan kita deklarasi dukungan ini? Apa kita mau perubahan? Ya kita jelas kita ingin berubah Pak. Kami juga kita akan tingkat lebih bagus lagi ke depannya. Sudah ada kita tingkatkan lagi Pak. Terutama di infrastrukturnya Pak. Kesehatan dan pendidikan. Kenapa memang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan? Sekarang lemah Pak. Lemah di bidang pembangunannya, di kesehatan pelayanannya, pun pendidikan juga lemah pada segi fungsinya Pak. Pendidikannya lemah Pak. Apa harapan ke depan? Semoga semua itu akan berubah setelah bangsa itu berubah. Terima kasih. Terima kasih Bang. Pangli panggang kiri dan Pangli panggang nomor 2 harus menang. Yu payu ku terima. Yu payu kamu pilih nomor 2. Kabupaten Tanggamus 27 November Pilkada. Kabupaten Tanggamus 27 November Pilkada. Pilih jalan lurus, pilih jalan lurus, tinggi jalan saya nyata. Bapak-bapak semua yang ada, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini. Insya Allah kalau ngobrol-ngobrol menjabat di Tanggamus, betul ya Pak? Ya, hari ini mungkin juru bicara kita nanti adalah Bapak Asnadin sebagai koordinator dari mantan kepala Pekon. Kemudian malam hari ini semua tetap semangat. Dan sebelum kita mulai tentu saya sampaikan salam sehat dan salam 2 jari. Ya, malam hari ini nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak dalam bentuk mungkin deklarasi sampai malam hari ini, tentu harapan kami dari keluarga besar Bapak Haji Saleh Asnawi, apa informasi yang kita dapat ini mohon kiranya untuk digandakan kepada masyarakat semua bahwa memang benar bahwa Tanggamus ini butuh perubahan. Artinya perubahan itu perubahan yang lebih baik, mungkin dengan cara yang modern ke depan. Jadi kalau kita mau punya cita-cita Tanggamus ini yang maju dan sebagainya, tentu kita harus memikirkan bersama bagaimana kemudian infrastrukturnya, tuduhan-tuduhannya itu. Bapak-bapak ini kan mantan ketua Pekon, artinya pemimpin itu adalah yang mohon izin Pak Haji, mereka akan menyampaikan nanti aspirasinya mantan-mantan kepala Pekon ini. Nanti juru bicaranya adalah Bang Asnadin. Kayaknya pasti ini kepala Pekon suka damai, tapi sudah mantan ya Mas Dede. Ya, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian di kesempatan ini saya cukupkan dan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawa Berita. Maaf, saya sebut satu persatu namun kita semua. Kalau sampai malam hari ini kita masih diberikan penelitian, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat, terutama di sekolahnya. Atau tadi pagi dulu saya nggak perlu kebayang, kalau kita bertemu tangan tentang kelas ini. Jadi kita nggak yang pegang instan gabus yang ada. Kalaupun ada nanti anak-anak kita yang jadi insinyur, jadi sarjana segala macam, itu segelintir orang. Dan mereka belum mau memikirkan tentang tergabus ini, tentang hidup tergabus, memikirkan diri sendiri. Bagaimana saya sudah sekolah capek-capek, bagaimana saya cari kerja di tergabus berada, saya pergi ke Jawa. Iya kan? Yang tinggal siapa? Anak-anak yang tidak sekolah kan? Kalau hari ini, camat ada sebagian. Nanti kalau 5 tahun ini kita biarkan mereka lagi yang akan berhadapan lagi nanti yang untuk pilkada ke depan. Tamat. Ya itu 5 tahun yang akan datang itu kalau masih mereka yang pegang, otomatis 5 tahun yang akan datang akan berhadapan dengan anak-anak yang tidak sekolah dan mereka menang lagi. Coba penelantaran kita terhadap anak keturunan kita sampai di mana? Coba lihat, bayangkan. Makanya saya bilang sama anak-anak saya izin, Papa ingin pulang ke Tegabus. Papa ini walaupun tidak terlalu mau itu mencari itu, tapi Papa dengan niat nawa itu ibadah dan mau apa yang mau jadi pemimpin, siapa yang mau jadi bupati, silakan nanti kita lihat. Kalaupun tidak ada, saya untuk periode pertama saya yakin. Masa kita dibilang di tengah mus itu apapun dikalungin duit bisa jadi bupati, kurang ajar kan? Kurang ajar. Ya bikin apa? Belanda ngejajah kita ini 350 tahun. Belanda. Mereka hanya mengambil hasil bumi kita dikirim ke Belanda. Tapi mereka tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah terpikir mereka bahwa Belanda. DPR RI punya akses. Jadi kalau kita memang sudah kita ambil Tenggabus ini, saya jamin dalam waktu 2 tahun, jangan tanya duitnya dari mana arahnya, pasti jalan yang tadi buat segitiga sakit tadi, kita benerin semua itu. Karena jalan, infrastruktur itu, jembatan itu modal dasar. Ibarat kita hidup ini urat nadi. Kalau urat nadi kita ini mempersulit itu darah, ada gumpalan darah, kita nggak bisa berpikir normal. Pandangan mata kita bisa ini, dan pakai bisa stroke. Itu. Kalau jalan ini sudah bagus semua, kita enak. Saya ibaratkan kalau saya pulang, orang di kampung-kampung sana di Kolombayan, di mana di umbul-umbul partai. Berarti saya punya orang-orang saya yang jadi dewan itu udah banyak sekali. Anak saya pun anggota DPR RI. Saya punya 5 anak, Pak. Yang pertama, jadi saya punya akses. Tolong anggaran itu tolong selipkan ke Tenggabus. Kenapa nggak bisa? Bisa. Nah seperti itu. Yang kedua nanti pertanyaan kita, karena saya ini orang Gerindra, otomatis saya mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden. Untuk pertanian, untuk swasembada pangan akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Itu kita ikut. Ada namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Itu kewajiban dari perusahaan yang ada di Indonesia ini, di tempat kita ini, 2% dari keuntungannya harus dikeluarkan untuk kepentingan sosial di lingkungan perusahaan itu. Jadi yang namanya guru ngaji, yang namanya merbot, yang namanya ini, organisasi keagamaan, apa segala macam kita kumpulkan satu lembaga, nampung CSR itu dan perusahaan yang ada di sini. Itu untuk kepentingan itu. Untuk anak sekolah yang beasiswa segala macam kita bisa dari sini. Kalau pembahasan pendapatan asli daerah, dari hasil pajak, dari hasil apa untuk perusahaan itu, ya tentu itu untuk membangun rumah sakit, untuk membangun apa dan sebagainya untuk membangun. Bisa Pak. Bisa. Jadi kalau kita ini memang sudah tahu apa yang harus kita kerjakan.
Kebetulan saya, basic saya, pendidikan saya di administrasi negara, di administrasi negara. Jadi kalau untuk pengusaha, saya dari basic administrasi niaga. Saya daerah tujuan wisata, daerah sebagai untuk daerah sebagai studi banding untuk orang-orang di luar daerah lain. Insya Allah bisa. Ini bukan hayal, Kak. Bukan hayal, bukan mau ibadah apa itu mikir-mikir ngayal-ngayal itu bukan, Pak. Memang ini betul adanya, Pak. Makanya saya bilang sebelum kita nanti begitu kita lemas, begitu nanti tanggal 27 November itu dinyatakan bahwa kita tanggal 34 tanggal berapa menang, saya langsung ke Sultan, saya minta ke Sultan untuk membuat menginginkan semua yang ada di tengah musim ini. Termasuk kepemimpinan itu kita akan selidiki semua. Tolong pelajari siapa yang harus kita keluarin, siapa yang kita harus lidikan. Tapi nggak ada lagi nanti jangan begitu saya jadi bupati ada yang sujud gini, mau itu nggak ada itu. Udah di duluan, sebelum saya dilantik saya sudah kirim orang ke Sultan, udah lihat itu semua. Nggak perlu saya ketemu muka dengan mereka, udah kita geser. Dan itulah yang modern namanya, itu modern, Pak. Ini diterapkan di negara-negara lain, negara berkembang lain diterapkan. Bukan semua mau kita. Saya nggak mau, saya mau proporsional. Tapi saya juga nggak mau diatur orang, masa orang luar yang mau jadi di sini. Ya orang Tengah Mus dulu yang ada di sini. Kita sebagai umat Muslim, kita melaksanakan sebagai syariat Muslim. Utamakan saudara-saudaramu, utamakan adik-adikmu. Baru ke tetangga, baru ke orang lain. Iya kan? Ada itu. Nah itulah yang dapat saya sampaikan, Pak. Saya terima kasih sekali, mantan lurah saya seperti ini, pasti bapak-bapak memahami sekali. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi kalau untuk pengembalian ini tadi, keharusan kita kembalikan, kita ambil alih tengah bus ini, nggak ada maaf-maafan itu. Kalau dia nggak senang, ya biarin aja dia nggak senang. Tengah bus ini punya kita. Menyampaikan dan menggandakan kepada keluarga kita bahwa Tenggamus ini memang harus menuju perubahan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena waktunya sudah dekat tanggal 27 November itu, maka ingat 02, ingat Bapak Haji Saleh Asnawi Agus Suranto, maka yang terakhir coblos nomor 2, coblos Haji Saleh. Haji Saleh menang. Mantap. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Ya. Oh ya. Ya, sekaligus dalam kesempatan ini Bapak Ibu, suksesi kita adalah serentak. Artinya ada gubernur, ada bupati seluruh Indonesia. Maka yang nomor 2 ini menjadi sebuah angka keramat. Maka gubernurnya juga nanti kan saat pemilihan nanti harus kita coblos yang nomor 2. Nomor berapa? 2. Bupatinya nomor berapa? 2. Menang. Kondisi yang sudah malam atau kita Pak Haji juga mau beristirahat nanti, maka kita dapat dilanjutkan nanti beramah-tamah. Mungkin kalau masih ada yang betah ngopi silahkan di bawah. Yang penting jangan lupa salam 2 jari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenazahnya ya kan Pak, jenazahnya banyak. Terima kasih semua teman-teman bapak yang sudah hadir. Ini mengenai bisa disampaikan yang kami tercatat, yang kami rekrut ini lebih dari setahun daripada 320 orang. Tapi yang hadir, mohon maaf nih Bang Haji, karena keterjauhan tadi PNS izin semua nggak bisa hadir, yang lain nggak bisa hadir. Jadi inilah teman-teman kita malam ini yang bisa hadir di kesempatan ini. Jadi dengan Bang Haji kami mohon maaf tidak sesuai dengan janji kami minimal 60. Jadi terima kasih dari Nadingan, dari Buah Panggung, Bang Muda ini dari Kobar, ya, Bang Padang, Bung Ali, Bung yang sudah hadir. Terima kasih atas kerjasama dan kepada kita semua. Hadirin yang kami hormati, menyingkat waktu, jadi kami sepakat secara dengan mantan-mantan kepala pokok untuk mendukung, mensukseskan dan memenangkan nanti tatkala tanggal 27 November. Jadi kami teman-teman kepala pokok waktu demikian Pak Haji
masih ada sisa-sisa pengikut-pengikut kami waktu kami menjadi kepala pokok, minimal dari pihak Bergantian manusia, keluarga dan tetangga. Insya Allah, apa yang disampaikan tadi, kami akan ketuk dua. Amin. Para pemimpin, sepakat dan teman-teman pokok kita khususkan dan mendukung Bang Saleh. Sepakat ya. Alhamdulillah. Izin mewakili teman-teman pokok ini Bang Adi, sejenis deklarasi. Apakah ini pun kami bacakan atau hanya untuk simak saja? Dibacakan Bang ya? Bacakan. Izin teman-teman. Oke, buat teman-teman pelabuhan, Harun mantan kepala pelabuhan, Ketua Landas Haji Muhammad Saleh Asnawi, MAMH dan Agus Suranto, calon Bupati dan Wakil Bupati Tenggamus periode 2025-2030. Deklarasi dukungan mantan kepala pokok Tenggamus. Bismillahirrahmanirrahim. Didasari keinginan luhur untuk berhubungan Kabupaten Tenggamus, kami mantan kepala pokok Tenggamus menyatakan dukungan penuh kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati 02, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH dan saudaraku Agus Suranto dalam pilkada Kabupaten Tenggamus tahun 2024. Dengan ini kami sampaikan secara terbuka, menegaskan kami para mantan kepala pokok Tenggamus akan berjuang penuh keikhlasan dan memenangkan Bapak Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH dan Agus Suranto. Demikianlah deklarasi ini kami sampaikan. Insya Allah niat baik dan perjuangan luhur ini akan berujung kemenangan. Amin Rabbal Alamin. Atas nama kepala pokok Tenggamus Asnawi, mantan kepala pokok Suramai. Terima kasih atas berjaya. Siapa kita? Mantan kepala pokok Tenggamus. Siapa kita? Mantan kepala